Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah sekalian, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita mencoba untuk berbincang terkait tentang kepemimpinan dalam Islam. Memang kalau kita berbicara kepemimpinan dalam Islam sangat kompleks sekali dan banyak sisi yang harus dibahas. Makanya para ulama telah menulisnya dalam kitab-kitab mereka yang sangat tebal ya. Ibnu Taimiyah menulis As-Siyasah Syar'iyyah. Kemudian ada juga Imam Al-Mawardi menulis Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kemudian ada juga yang menulis Ghiyathul Umam. Ada juga para ulama yang menulis misalkan ulama kontemporer membahas misalkan Al-Imam Al-Udma, tulisannya salah satu disertasi doktoral yang sangat baik sekali. Dan banyak sekali pembahasan-pembahasan terkait masalah kepemimpinan dalam Islam. Ada pertanyaan yang sangat menggelitik. Apakah syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam juga berlaku dalam negara konteks demokrasi sebagaimana Indonesia? Misalkan pemimpinnya harus muslim, pemimpinnya harus menjaga sholatnya, pemimpinnya harus peduli kepada syariat, ataukah syarat-syarat itu hanya berlaku dalam negara yang berbentuk negara Islam? Maka jawabannya jelas bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama, syarat kepemimpinan dalam Islam, tentu sangat berlaku dan lebih layak untuk diberlakukan di negara-negara yang non-Islam. Seperti negara demokrasi, kemudian negara sekuler, ataupun negara yang sifatnya nasionalisme, negara nasionalis. Kalau kita berbicara dalam konteks Islam, kita membutuhkan pemimpin yang menjaga sholat, pemimpin yang muslim, itu di bawah ikatan Islam, artinya kepemimpinan di bawah ikatan Islam, sangat dibutuhkan pemimpin yang kriterianya seperti itu, kriterianya sangat baik. Tentu kepemimpinan yang tidak terikat dengan syariat jauh lebih membutuhkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama. Ya, syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama. Makanya masyarakat muslimin, kesusahan kaum muslimin untuk menegakkan syariat Islam di negara yang sifatnya sekuler, liberal, atau negara yang sifatnya demokrasis yang tidak Islam, maka bisa diatasi atau bisa diminimalisir kesusahan tersebut ketika pemimpinnya peduli kepada Islam, ketika pemimpinnya sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan oleh para ulama. Baik, sekarang pertanyaannya, apa saja kriteria kepemimpinan dalam Islam? Yang pertama, jelas masyarakat muslimin, seorang muslim haram memilih pemimpin orang kafir. Haram memilih pemimpin orang kafir. Ini telah disepakati oleh para ulama dan itu telah dijelaskan dalam Al-Quran, kemudian dibuktikan dalam kehidupan Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Misalkan dalam Al-Quran di Al-Maidah 51, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jangan mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Karena satu dengan yang lainnya mereka saling tolong-menolong. Barang siapa di antara kalian, wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, memberikan loyalitas kepemimpinan kepada mereka, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, fa innahu minhum, maka dia bagian daripada orang yang dia berikan loyalitasnya tersebut. Para ulama tafsir menjelaskan ini sangat tegas sekali. Misalkan Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa fa innahu minhum, barang siapa yang memberikan loyalitas kepemimpinan kepada non-muslim, maka dia dianggap sama dengan agama mereka. Sampai seperti itu. Dia dihukumi sebagaimana orang yang dia pilih, orang yang dia jadikan sebagai tuannya, ya, di mana dia menjadi tim sukses dalamnya. Kalau dia memilih orang Yahudi, dia dihukumi sebagaimana orang Yahudi. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau dia meninggal, dia tidak boleh disolatkan, karena pada hakikatnya dia itu sama dengan orang yang dia pilih, yang dia perjuangkan untuk menjadi pemimpin. Baik, ini jelas ya, tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Yang kedua, tidak boleh mengangkat pemimpin, haram bagi umat Islam untuk mengangkat pemimpin yang memberi kekuasaan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Pemimpinnya mungkin muslim,
Pemimpinnya mungkin sholat, tetapi dia besar kemungkinan atau mungkin sudah ada semacam MOU dengan orang-orang kafir, baik berbentuk negara, perusahaan, atau berbentuk personal, untuk menguasai kaum muslimin baik di bidang militer dan maupun di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Maka orang seperti ini tidak layak diangkat sebagai pemimpin, karena pada hakikatnya dia itu hanya menjalankan keinginan pemimpin orang-orang kafir. Dia hanya sebagai semacam wayang, sementara sutradaranya, kemudian pemainnya itu orang lain. Dia hanya wayang yang digerakkan saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memimpin orang-orang beriman. Maka kalau ada pemimpin yang memberikan jalan atau akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman, maka seorang muslim tidak boleh memilihnya. Tidak boleh, haram bagi dia untuk memilihnya. Dia berdosa dan akan mempertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Kemudian kriteria berikutnya adalah yang ketiga, haram bagi orang-orang beriman mengangkat orang-orang munafik sebagai pemimpin. Orang munafik itu sangat berbahaya karena program-program yang mereka buat pada hakikatnya ingin memurtadkan umat Islam. Allah berfirman, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa." Mereka ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir. Jadi ketika mereka membuat rencana, program kerja, kemudian rencana restra ya, rencana strategis misalkan, maka pasti dia itu bertujuan untuk memurtadkan umat Islam, ya, menjauhkan umat Islam dari syariat, ya, dengan musiknya kah, musik-musik yang akan menjauhkan umat dari syariat, kemudian dengan program apalah ya, pendidikan, kurikulum dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat Islam, fala tattakhidu minhum waliyan wala nasira. Jangan mengangkat mereka sebagai wali, sebagai pemimpin. Ya, jangan mengangkat orang-orang munafik sebagai pemimpin bagi kalian atau penolong bagi kalian. Lengkapnya dalam surah An-Nisa ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa." Mereka ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian di dunia dan di akhirat sama-sama kafir. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Jangan mengangkat mereka sebagai pemimpin sampai mereka betul-betul hijrah totalitas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, fala tattakhidhu minhum awliya hatta yajru fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Jangan mengangkat orang-orang munafik, ya, di kalangan mereka wali sebagai pemimpin bagi kalian, wala nasira, dan jangan angkat mereka sebagai nasira, sebagai penolong bagi kalian. Baik, ma'asyiral muslimin, ini jelas orang munafik. Kalau ditanya orang munafik macam apakah? Orang munafik itu bukan dengan bahasa orang-orang sekarang ya. Istilah munafik itu istilah syar'i yang definisi dan kriterianya juga harus kembali kepada nas-nas syariat, kepada dalil-dalil syariat. Apa itu? Yang pertama, jelas ciri khas munafik itu memendam kebencian terhadap syariat, menampakkan keimanan. Kalau ini susah mungkin untuk pembuktiannya ya. Tapi yang paling nampak dari lidah mereka adalah apa? Satu, mereka ini mudah sekali mencela orang-orang beriman dan membela orang-orang kafir, walaupun orang berimannya benar. Ini ciri khas orang munafik. Kemudian berikutnya, dia malas untuk sholat. Bahkan mungkin nggak pernah sholat. Ya, walaupun mengatakan dirinya bersih, patriot, kemudian nasionalis, atau mungkin sebagai orang yang pemberani. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan sholat, apalagi nggak pernah sholat, maka orang tersebut bukanlah orang mukmin, dia adalah orang munafik yang haram bagi kita untuk mengangkatnya sebagai pemimpin. Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka kalau bangun untuk melaksanakan sholat, malasnya minta ampun. Kalaupun sholat, yura'unan nas, agar disaksikan oleh orang banyak. Jadi sekali lagi orang munafik itu begitu, berbuat karena manusia, sampai sholatnya pun disuting untuk manusia. Ya. Jadi kalau dia sholat, itu karena manusia, bukan karena yang lain. Jadi memang penampilan dia itu semuanya untuk manusia. Nah, Allah melarang kita untuk mengangkat mereka sebagai pemimpin, karena pada hakikatnya mereka ini yahdi ila sabilid dolal, mengajak orang, mengajak rakyatnya, mengajak pendukungnya kepada jalan kesesatan. Jadi sekali lagi orang munafik itu sangat berbahaya. Ciri khasnya tidak sholat, kemudian atau malah sholat, kemudian berikutnya ciri khas munafik tidak mau diatur dengan syariat. Tidak mau diatur dengan syariat. Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kalau kamu mengajak orang-orang untuk berhukum kepada syariat, kepada apa yang Allah turunkan dan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka kamu akan melihat orang-orang munafik itu berupaya menghalang-halangi kamu dalam melaksanakan syariat tersebut. Ini ciri khas munafik, ya. Kemudian ciri khas lainnya adalah apa? Banyak dalam Al-Qur'an disebutkan, ya. Tapi ada ciri khas lain, misalkan kalau dia berkata dia dusta, kalau dia berjanji dia ingkari, dan kalau diberi amanah dia khianati. Itu ciri yang paling nampak daripada sifat orang-orang munafik. Baik jemaah sekalian, kemudian ciri khas berikutnya, maksud saya syarat berikutnya, kita tidak boleh memilih orang-orang yang akan memimpin kita yang tidak punya akhlak kepada Allah. Dia suka melanggar syariat, bahkan bangga kalau dia melanggar syariat. Bangga nonton film porno, bangga melakukan perbuatan-perbuatan asusila, perbuatan yang tidak sama sekali layak dilakukan oleh orang. Ya, Allah berfirman di antara doa yang kita ucapkan dan diajarkan oleh Nabi itu kepada kita adalah apa? Ya Allah, ya jangan wala tusallid alaina bidunubina. Riwayat lain, wala tusallid alaina man la yakhafuka, tanpa bidunubina, ya. Man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau kuasakan atas kami karena dosa-dosa kami orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Jadi orang yang akan memimpin orang beriman itu harus sayang kepada orang-orang beriman, dan dia itu harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya ini saling erat kaitannya. Orang yang takut kepada Allah pasti sayang kepada orang-orang beriman. Orang yang sayang kepada orang-orang beriman tulus, betul-betul tulus, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ngaku tulus ya kepada orang-orang beriman, siap mengorbankan apapun, dia bukan karena ambisi dan lain sebagainya, tapi dia tidak takut kepada Allah, dia masih melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan berbangga-bangga, maka itu bagian daripada kebohongan. Gak mungkin deh. Kepada Allah sebagai penciptanya saja dia berbohong, apalagi kepada manusia dia lebih mudah untuk berbohong. Anjing itu kalau kepada pemiliknya dia pasti manut. Kalau ada anjing yang tidak manut kepada pemiliknya, apalagi kepada selain majikannya, dia lebih ngamuk, dia lebih marah, ya. Makanya ini, ya, sekali lagi ciri khas orang munafik adalah apa? Dia ogah diatur oleh syariat, ya. Kemudian berikutnya, seorang mukmin tidak boleh memilih pemimpin orang yang tidak takut kepada Allah, tidak punya akhlak kepada Allah, dan juga tidak mencintai orang-orang beriman. Dan yang terakhir, saudara sekalian, kriteria pemimpin secara umum, ya. Kriteria pemimpin secara umum, saya nggak bicara khilafah. Kalau kriteria khilafah atau al-imam al-a'dham itu jauh lebih ketat lagi. Saya berbicara kepemimpinan secara umum seperti negara kita Indonesia. Jangan pilih pemimpin yang bodoh. Karena pemimpin yang bodoh itu akan membuat orang yang cerdas ikut bodoh. Makanya dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, ta'awwadu billah min imari sufaha. Mintalah perlindungan kepada Allah dari dipimpin oleh orang-orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh itu penyakit. Dan pemimpin yang bodoh itu menghancurkan. Nah, dari apa yang saya jelaskan ini kita mungkin sudah punya gambaran kira-kira yang layak memimpin umat Islam Indonesia atau memimpin Indonesia pada umumnya siapa, ya, dari para pemimpin yang telah kita lihat track recordnya, kita lihat ketaatannya kepada syariat,
kedekatannya kepada para ulama, komitmennya terhadap negara, Anda bisa melihat sendirilah. Nah, makanya masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kriteria-kriteria ini berlaku dalam negara ya walaupun berbentuk demokrasi. Dan justru lebih dibutuhkan pemimpin yang sebagaimana disebutkan oleh kita tadi, karena negara demokrasi tidak terikat dengan syariat. Sehingga orang itu akan gampang melanggar. Tapi kalau seandainya dia itu dipilih sesuai kriteria tadi, maka dia akan mudah untuk diawasi. Ya, dibandingkan orang yang tidak punya kriteria sama sekali sebagian disebutkan tadi. Anda bayangkan kalau seandainya pemimpin tersebut para penjahat, ya, pemimpin tersebut tidak sayang kepada orang-orang beriman, maka begitu susahnya kita beribadah. Mungkin akan ada ribuan undang-undang syariah atau perda syariah akan dihapus sebagaimana pada zaman sebelumnya banyak sekali perda-perda syariat yang dihancurkan. Nah, baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang subangsih apa yang saya sampaikan. Mungkin ada feedback dari Anda terhadap apa yang saya sampaikan. Cuma saya ingin tekan sekali lagi bahwa kepemimpinan dalam Islam, berlaku bagi kaum muslimin yang hidup di negara muslim atau di negara non-muslim, lebih-lebih yang tidak muslim. Karena mereka sangat membutuhkan pemimpin yang betul-betul adil, pemimpin yang betul-betul kriteria takut kepada Allah, kemudian juga sayang kepada rakyatnya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, silakan Anda memilih, tapi ingat pilihan Anda kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi apa yang kita lakukan dalam urusan politik dan urusan-urusan lainnya tidak sekedar kaitannya dengan kehidupan di dunia, enggak. Tapi ada pertanggungjawaban kelak di hari kiamat nanti. Malakum kaifa tahkumun. Kenapa kamu harus memilih ini? Kenapa kamu harus berkata begini? Kenapa harus kamu menjadi bagian daripada ini? Semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan saya dan Anda tidak salah memilih pemimpin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.